Ya, saya ketutup. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mulai ibadah doa pada malam hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa untuk memulai ibadah doa malam hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita, dan kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat kembali berfellowship walaupun di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita, dan kami akan memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan saling mendoakan. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja di tempat di mana kami sekarang ini mengikuti ibadah doa malam. Hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan, Roh Kudus terus memampukan, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Tuhan akan melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam persoalan pergumulan, Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mulai ibadah doa malam via Zoom pada hari ini. Haleluya. Amin. Ajarku mengerti Tuhan sekali. Hanya
saja segala rancanganmu. Tuhanku, kira kami bersyukur. Haleluya Yesus. Tidak ada tempat bagi kami ketika kami berbeban berat selain kami datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Shalom, selamat malam Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan saudara semua. Sebelum kita akan sehati sepakat berdoa, kita akan merenungkan sebagian firman Allah. Dan malam hari ini Bapak Petrus Supriyanto akan menyampaikan renungan firman Allah. Saya persilahkan Pak Petrus untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di dalam virtual ini untuk bersama dalam ibadah doa. Baiklah Bapak sekalian, malam hari ini kami akan memberi judul Panggilan Hidup Kudus. Kita dari Panggilan Hidup Kudus, saya mengambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, saudara sekalian, ayat ini mengatakan bahwa Allah memanggil kita bukan sesuatu yang menurut dunia itu kehendaki, tapi di sini melainkan apa yang kudus. Ini sesuai kehendak Allah. Bahwa sesungguhnya hidup kudus bukanlah sekedar mempertontonkan kehidupan Kristen atau hanya sebagai slogan yang dibaca oleh setiap orang. Tetapi hidup kekristenan lebih dari itu, yaitu sebuah, kalau saya bisa mengatakan, sebuah eksplorasi kehidupan pribadi masing-masing. Dari sisi kekristenan, sisi kehidupan Kristen. Tentunya kalau bicara tentang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi kalau di dalam dunia pertambangan, mengeksplorasi berarti mengeruk semua, mengeluarkan semua isi. Nah, demikian juga di sini saya mengambil satu yang sangat ekstrim sekali, mengeksplorasi kehidupan sisi Kristen. Karena kekristenan itu adalah sebagai kalau di lingkungan kita sadari sepertinya sebuah tontonan yang sangat menarik untuk diperhatikan. Nah, untuk hidup kudus memang semuanya kita mengandalkan dari campur tangan Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Tetapi ada sebuah perjuangan dalam kehidupan nyata kita ini sehari-hari untuk melawan kuasa kegelapan yang berbuahkan dosa tanpa mengecilkan campur tangan Tuhan. Nah, Rasul Paulus dalam hal ini menasihatkan seperti yang tertulis. Saya ngambil suratnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 24. Nah, maka di dalam Injil ini Rasul Yohanes menuliskan, inilah sesungguhnya standar hidup kudus seperti standar yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dari ini maka kita akan melihat di ayat Yohanes 14 ayat ke-15.
Demikian, jikalau kamu mengasihi aku, maka aku akan menuruti segala, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara, di sini dikatakan ayat ini adalah menurut sebuah peringatan di mana kata mengasihi ini sesungguhnya adalah sebuah tuntutan yang harus dipenuhi. Tuntutan bagi kita, para pengikut Yesus itu untuk dipenuhi. Karena pada prinsipnya mengasihi itu adalah sebuah sebuah kenyataan yang ini menjadi pola kehidupan orang Kristen. Maka orang di luar mereka akan tahu kalau kekristenan itu tidak mencerminkan kasih, maka di luar akan menjadi satu perbincangan yang sangat luar biasa. Nah, sedangkan kata mengasihi pada dasarnya adalah sebuah bukti dari sebuah kejujuran, keikhlasan, ketaatan yang tidak terbatas. Nah, sehingga mengasihi itu tidak bisa kita, kalau sesuai dengan standar yang disampaikan Rasul Yohanes, sesuai dengan standar Kristus, maka ada sebuah kejujuran. Kalau saya mengasihi seseorang, kasih yang tanpa batas. Nah, salah satu contoh adalah Bunda Teresia. Beliau almarhum mengasihi dengan kejujurannya, keikhlasan dan ketaatannya kepada Yesus. Maka ketika dia Bunda Teresia ini melihat ada orang yang terasingkan karena sakit kusta atau sakit apapun, maka dia mengatakan, aku melihat Yesus di dalam kehidupan orang itu. Maka dengan tanpa canggung-canggung, dia membawa orang itu untuk dirawat, untuk disembuhkan. Nah, saudara jangan mengasihi tidak di sini artinya bahwa sesungguhnya mengasihi tidak bicara tentang keegoisan pribadi tentunya di sini, kemunafikan dan sebagainya. Nah, sedangkan kata menuruti itu lebih tepat sebagai ungkapan tentang sebuah ketaatan. Nah, maka di sini di ayat 14 tadi katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, maka di sini kata menuruti ini adalah sebetulnya sebuah ungkapan tentang sebuah ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, maka di sini menekankan sikap mengasihi dan taat itu akan terus selalu berkesinambungan, terus dan tidak akan ada putusnya. Karena mengasihi tanpa sebuah ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu adalah mengasihi yang nanti akan pada sia-sia, kesia-siaan. Tapi mengasihi dengan sebuah ketaatan, maka ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian tentang taat itu beda dengan rasa takut. Kalau takut karena ada sesuatu, ada sanksi yang akan menjadi risiko kalau dia melanggar. Tapi di sini taat lebih tepat pada sebuah kebiasaan dari kehidupan kita sehari-hari. Maka ketaatan ini adalah tidak bisa sesuatu yang tanpa ada rasa kasih seperti kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Jadi ayat Yohanes 14 ayat 15 bicara tentang kasih dan taat. Sedangkan standar yang kedua bicara tentang pada ayat 14 sampai dengan Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan,
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, artinya di sini gini. Standar yang pertama, kalau sesuai dengan yang kita teladan dari Tuhan Yesus, maka adalah kasih dan ketaatan. Standar yang kedua adalah untuk hidup kudus adalah percaya janjinya. Maka di sini katakan, aku akan minta kepadamu. Nah, maka di sini pada ayat 17, aku akan minta ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai-mu selama-lamanya. Penolong itu apa? Yaitu Roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran ini yang tidak diterima dan juga tidak dikenal oleh dunia. Maka di ayat itu sudah dikatakan dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia. Dunia tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Nah, ini janjinya, saudara. Menurut saya sangat luar biasa. Karena apa? Kita dijanjikan satu roh kebenaran. Bukan roh yang lain. Bukan roh yang ada dari dunia, tidak. Tapi ini roh kebenaran. Nah, saudara, kalau bicara tentang tentang kebenaran, maka ini sudah kita tidak bisa berbicara tentang yang lain yang kita dalam kehidupan sehari-hari. Percaya janjinya artinya di sini dikatakan bahwa janjinya apa? Janjinya yaitu Tuhan Yesus akan memberikan yaitu roh kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, ini standar yang kedua. Standar yang ketiga pada ayat 21. Di sini dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apa perintahnya, Bapak sekalian? Di sini dikatakan mengasihi. Karena di ayat 15 tadi katakan, jikalau kamu mengasihi kamu akan menuruti perintahku. Perintahnya apa? Semua yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, dan itu akan dibimbing oleh roh kebenaran itu sendiri. Dan ini sudah menjadi janji Tuhan. Dan janji Tuhan tidak akan diingkari. Beda dengan janji yang kita terima dari dunia. Dan ini janji roh kebenaran itu luar biasa. Nah, sehingga di sini pada ayat 21 memegang perintahnya dan melakukannya. Jadi di sini kita bukan hanya memegang saja hukum atau perintah-perintah itu, tetapi kita juga melakukannya. Ini yang sangat-sangat berat sekali. Dari pribadi saya sangat berat, walaupun saya dari hari ke hari masih terus belajar untuk memegang perintahnya dan melakukan. Nah, kemudian ada satu pertanyaan. Kapan waktunya? Artinya bahwa kapan waktunya kita untuk melakukan perintahnya dan semua yang sudah tertulis di dalam Yohanes ini pasal tadi kita baca ayat 15 sampai dengan ayat 17, kemudian kita meloncat pada ayat 21. Kapan waktunya semua ini akan Tuhan penuhi? Di pada ayat 19 dikatakan, tinggal sesaat lagi
dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Arti di sini bahwa kata-kata tinggal sesaat lagi. Kita tidak bisa memprediksi bahwa saya nanti bisa berumur 120 tahun. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan ini, kapan waktu tinggal sesaat lagi. Mungkin malam hari ini kita di dalam ibadah doa masih bisa kita bercakap-cakap. Tapi siapa tahu besok mungkin kita sudah tidak ketemu lagi. Mungkin ketika tidur Tuhan datang untuk kedua kali. Nah, artinya tinggal saat ini artinya bahwa di sini dikatakan tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di sini sangat luar biasa sekali. Walaupun ketika tadi saya membaca masih sore saya membaca ini berulang-ulang, saya rasanya ngeri sekali. Karena apa? Di ayat 19 dikatakan tinggal sesaat lagi. Nah, kalau saya pribadi, kalau tinggal sesaat, bagaimana aku harus melakukan perintah-perintah dari Tuhan? Artinya bahwa kehidupanku tidak bisa saya pakai untuk sembrono, untuk melakukan sesuka hati saya. Karena inilah, saya tidak tahu kapan saya akan dipanggil Tuhan, saya akan kembali kepada Bapa. Tapi kalau melihat ayat ini, saya sangat ngeri sekali. Dan saya menangis. Kenapa? Hanya Tuhan yang tahu kapan waktu saya kembali kepada Bapa. Karena itulah, saya ingin dalam kehidupan saya itu melakukan apa yang bisa lakukan untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan butuhkan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tanpa mengurangi kasih saya kepada sesama manusia. Bagi saya, kalau saya tidak bisa mengasihi sesama manusia, terlebih lagi untuk seteru, orang yang berseteru dengan aku, atau orang yang menyakiti aku, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saya. Ini yang menjadi satu pergumulan dalam kehidupan saya pribadi. Nah, saudara sekalian, tidak akan panjang. Sekarang mari kita melihat pernyataan Tuhan Yesus bagi orang yang percaya mengasihinya pada ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, saudara sekalian, ini katakan jika seorang mengasihi aku, jadi dari kita pribadi masing-masing, artinya kepada setiap manusia yang mengasihi, setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang mengasihi dia, maka dia akan menuruti firman-Nya. Dan di sini dikatakan, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan ini luar biasa. Ketika di ayat 19 saya merasa, kalau secara manusiawi, saya katakan, saya ngeri. Tetapi ketika membaca ayat 23 ini luar biasa. Seperti seperti air yang dingin yang bisa menyirami seluruh kehidupan saya. Rasanya luar biasa. Artinya bahwa setiap pribadi yang mengasihi dan akan menuruti firman-Nya, maka
Bapa akan ada di dalam kehidupanku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, untuk pada akhirnya untuk menerima sebuah panggilan kudus, marilah kita belajar terus dan belajar terus dengan tekun tentang kasih, ketaatan, dan mengimani janjinya, serta melakukan perintahnya. Agar apa? Panggilan kudus ini seperti yang malam hari ini kita renungkan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Ada panggilan kudus bukan panggilan yang asal-asal, bukan panggilan yang murahan menurut dunia, tapi itu panggilan yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk itulah kita malam hari ini bersama-sama. Amin. Saya serahkan waktunya pada Bapak. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, inilah sebetulnya tujuan kita beroleh keselamatan. Keselamatan memang anugerah, tapi keselamatan kita ini juga harus disertai dengan perbuatan yang nyata. Bahwa kita semua tidak terkecuali dipanggil untuk hidup kudus, hidup yang tidak sama dengan kehidupan orang-orang yang belum bertobat dan mempunyai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidup kudus ini diawali dengan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dibuktikan dengan ketaatan kepada firman Allah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan bila kita tidak mampu, Roh Allah, Roh kebenaran itu dicurahkan kepada kita. Dan jaminan berikutnya adalah sesungguhnya ketika kita mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, kami, kata Tuhan Yesus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus akan diam di dalam kehidupan kita. Mari kita sejenak berdoa untuk merespon kebenaran firman Allah ini. Dan nanti setelah saya berdoa sejenak untuk merespon, pada waktunya nanti Bapak Suwaji akan memimpin doa syafaat untuk kita semua. Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Memberkati Bapak Petrus yang telah menyampaikan renungan firman Allah. Karena memang sesungguhnya kami semua anak-anak-Mu, Tuhan panggil untuk hidup kudus. Tidak hanya beroleh pengudusan dari Tuhan, tapi juga kami harus menjaga kehidupan kami selalu dalam kekudusan Tuhan. Tidak sama atau berbeda dengan dunia ini, yaitu sungguh mengasihi Tuhan dengan mentaati firman Allah. Sekalipun kami lemah, Roh Kudus akan menuntun kami dari kebenaran. Dan juga sesungguhnya kami tidak sendirian, tetapi Tuhan hadir menyertai kami semua. Jadikan kami anak-anak-Mu Bapa hidup dalam kekudusan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Memberkati Bapak Petrus yang telah melayani pemberitaan firman pada malam hari ini. Demikian pula pada hari-hari ibadah doa berikutnya, jika di antara jemaat Tuhan akan belajar untuk memberitakan firman Allah, membagikan kebenaran firman satu sama lain, Roh Kudus akan mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, memberkati Bapak Petrus dengan kesehatan, istri, dan anak-anak. Tuhan juga terus menyertai memberkati doa, harapan, cita-cita Bapak Petrus untuk putra-putrinya, kabulkanlah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Sehati kami hendak berdoa untuk pemerintah, untuk lingkungan kami, Roh Allah akan memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dipersilakan Bapak Suwaji untuk memimpin doa syafaat. Ibu, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam pesan surga,
Kembali malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur Bapa mempunyai Bapa seperti Engkau, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur untuk saat ini kami boleh terus menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami. Walaupun saat ini hanya melalui Zoom meeting, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami yang ikut di dalam Zoom maupun mereka yang berhalangan. Kami percaya Tuhan akan beri yang terbaik untuk jemaat Damai Sejahtera. Bapak, pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya tetap terjalin persatuan dan kesatuan walaupun di masa yang sulit seperti menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkati untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, lembaga-lembaga tinggi negara, juga pemerintahan daerah. Tuhan terus berkati agar pemerintahan kami benar-benar melaksanakan pemerintahan yang demokratis demi untuk kesejahteraan rakyat. Bapak, saat ini juga kami sungguh bersyukur untuk negara kami. Tuhan sudah memberkati dengan menurunnya COVID-19 saat ini. Kami yakin Tuhan akan terus memberkati. Tuhan akan menolong untuk negara dan bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh terbebas dari COVID-19. Terus berkati dan lindungi Bapak, beri kekuatan dan kesehatan agar negara dan bangsa kami boleh terbebas dari COVID-19. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk program-program pemerintahan kami, terutama dalam penyelenggaraan untuk isolasi terpadu dan juga untuk pelaksanaan pembelajaran, baik pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tatap muka. Tuhan berkati agar para guru dapat mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan akan memberi yang terbaik di dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk rencana-rencana vaksinasi secara nasional. Tuhan berkati agar para vaksinasi yang belum terjamah atau mereka yang belum vaksinasi, Tuhan berikan kesadaran yang tinggi sehingga nantinya semua bangsa Indonesia dapat bebas dari COVID-19. Kami juga menyerahkan untuk masyarakat yang sampai saat ini belum bersedia untuk vaksinasi. Tuhan beri kesadaran yang tinggi agar mereka dapat melakukan atau mereka bersedia untuk divaksin. Kami yakin dengan kesadaran yang tinggi, maka negara kami boleh bebas dari COVID-19. Terima kasih Bapak, kami juga terus menyerahkan untuk pemerintahan kami untuk penyediaan obat-obat yang sampai saat ini kadang-kadang khususnya untuk masyarakat yang belum tersedia untuk obat-obat yang mungkin diperlukan. Tuhan memberkati agar apotek-apotek di seluruh Indonesia dapat menyediakan obat-obat yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami terus menyerahkan untuk para medis dan juga rumah sakit yang sampai saat ini berada di garda depan. Tuhan berkati agar mereka selalu siap untuk menolong mereka semua. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kasih dan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Rencana-rencana pemerintahan kami, program-program yang dilaksanakan, Tuhan memberkati agar apa yang dilakukannya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih Bapak, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak. Amin. Di surga, malam ini kami sehati berdoa
untuk beberapa saudara-saudara yang menderita sakit, yang sekarang dalam proses untuk penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Agus Gunawan yang masih dirawat di Opnam di Rumah Sakit Nasional Hospital. Terima kasih, kondisinya berangsur semakin baik. Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus sendiri campur tangan dalam pemulihan Bapak Agus ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati tindakan medis rumah sakit, obat-obat baik yang dikonsumsi ataupun yang dimasukkan melalui suntian, melalui infus. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Kuatkan iman juga Ibu Agus ketika tiap hari harus menunggu di rumah sakit. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, terus Tuhan nyatakan. Anak-anak di rumah juga terus dalam pemeliharaan Tuhan. Ivan maupun Veve dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Kami terus bersyukur untuk pemulihan, kesembuhan bagi Bapak Joni Purnomo dan Ibu Shirley, dan juga driver di rumah. Kami berdoa juga untuk Jayanti Ajon di sepanjang townhouse, juga untuk anaknya Michael dan mama mertuanya, Oma Aminah. Kami mohon Tuhan menjamah dan mematahkan kuasa si jahat ini, sehingga jikalau PCR akan segera dilakukan, maka dinyatakan saudara kami ini sudah disembuhkan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa juga untuk para dokter yang bertugas di rumah sakit, di puskesmas, di poliklinik, dimanapun mereka, lindungi, berkati. Kami berdoa untuk Bapak Dr. Yahya, berdoa juga untuk Dr. Maxi, berdoa untuk Dr. Marviken. Tuhan sertai saudara-saudara kami ini, agar dimanapun mereka bertugas, disertai Tuhan Yesus, mukjizat-mukjizat menyertai. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk Bapak Parsiman, hamba-Mu yang beberapa hari kemarin mengalami kecelakaan ketika jatuh dari tangga, dan tindakan medis oleh rumah sakit sudah dijalankan di Jambi. Tuhan mengulurkan tangan, memulihkan apapun yang dirusakkan oleh karena kecelakaan ini. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba-hamba Tuhan dimanapun, jemaat damai sejahtera dimanapun, jikalau ada di antara kami semua yang kurang sehat, Tuhan jamah oleh bilur Tuhan Yesus. Saudara kami yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapak, terus menyertai memberkati usaha, pekerjaan anak-anak-Mu di berbagai bidang, baik di bidang perdagangan, di bidang jasa, di bidang pendidikan, di bidang pengadaan barang, apapun yang mereka lakukan, toko-toko, showroom yang mereka miliki atau mereka kerja, berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu yang juga melakukan pekerjaannya masing-masing, seberat apapun situasi sekarang ini. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, maka kami anak-anak-Mu tidak akan kekurangan suatu pun. Pembelajaran tatap muka terus Tuhan memberkati pada waktunya. Anak-anak cucu kami semua yang kuliah, yang sekolah, baik SLTA, SMP, SD, dan juga pendidikan prasekolah di TK, kelompok bermain, Tuhan memberkati semuanya. Kelompok bermain dan TK Kristen Sejahtera, Tuhan juga memberkati. Terus menambahkan jumlah peserta didik, Tuhan memberkati juga para guru-guru yang menyampaikan pembelajaran masih dengan daring sekarang ini. Peralatan yang dipakai, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah-ibadah tatap muka. Kalau mulai minggu lalu remaja pemuda sudah mulai beribadah tatap muka, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya dewasa tiap hari Minggu, sesi 1-2 pun
Tuhan Yesus memberkati hamba-hambamu yang melayani besok hari Minggu, pelayanan puji-pujian, WL Singers, pemain musik, para operator, sound system, multimedia, dan juga OBS dan kamera. Berkatilah Tuhan, agar ibadah bisa diikuti dan menjadi berkat kami yang hadir tatap muka maupun yang mengikutinya dengan live streaming maupun recorder pada kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami juga berterima kasih untuk tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap keluarga. Tuhan karuniai dengan kesejahteraan, Tuhan karuniai dengan kesetiaan, Tuhan karuniai dengan cinta kasih satu sama lain. Anak-anak taat hormat kepada orang tua, suami istri saling mengasihi dalam kesetiaan, dan juga setiap tanggung jawab yang ada, yang tua, yang muda, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Jikalau ibadah doa malam hari ini selesai, masih ada di antara anak-anak-Mu di tiap-tiap rumah tangga tidak meneruskannya dengan doa-doa khusus seisi rumah, berkatilah Tuhan. Kabulkanlah doa permohonan anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan yang hendak beristirahat, berikan kami malam ini tidur nyenyak, istirahat dengan baik, dan ketika kami tidur, Tuhan menggenapkan firman-Mu, memberkati kami anak-anak-Mu. Esok pagi kami bangun dengan tubuh sehat, hati gembira, dan roh yang menyala-nyala untuk menunaikan tugas kewajiban kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan Yesus Kristus di surga. Angkat atau tadahkan tangan saudara dengan iman, menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua. Anugerah Bapa dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal. Sukacita oleh Roh Kudus, ketentraman turun atas saudara semua. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang saudara perlukan dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara semua sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama kita menyanyi Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Pak Petrus, terima kasih Pak Waji, terima kasih untuk semua yang telah sehati, saudara yang berdoa malam ini, maupun nanti yang kemudian mungkin akan mengikutinya melalui YouTube. Tuhan memberkati saudara semua. Besok Minggu